Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Elfitrah. Di sini saya akan penyuluhan tentang cara pemberian makanan atau empasi pada bayi ya. Oke, di sini saya akan share screen PPT. Apakah PPT saya kelihatan? Iya, sudah terlihat. Apakah bisa diperbesar? Baik. Apa cukup? Boleh end show? Ya, Baik, boleh cukup. terima kasih betul sekali. Baik, pemberian makanan pendamping ASI. Yaitu dengan saya sendiri, Elvira Nurfinsky, dengan nomor NIM 20101066 dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Kebidanan. Jadi, pengertian empasi adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrien yang diberikan kepada bayi selama periode pemberian makanan peralihan atau complementary feeding, yaitu pada saat makanan atau minuman lain diberikan bersama pemberian atau ASI. Empasi makanan atau minuman yang mengandung zat gizi diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Pengenalan dan pemberian empasi harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk pencernaan bayi dalam menerima empasi. Selanjutnya, waktu pemberian empasi yang bagus yaitu mulai pemberian empasi pada saat yang tepat, sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan tumbuh kembangnya bayi, serta merupakan periode peralihan air dari ASI eksklusif ke makanan keluarga. Bayi mengalami perkembangan keterampilan makanan bayi seiring bertambahnya usia. Pola perkembangan keterampilan makanan bayi adalah sebagai berikut, yaitu 0-4 bulan, menelan makanan cair atau ASI. Selanjutnya, 4-6 bulan, dapat mengontrol yaitu posisi makan dalam mulut dan menelan makanan tanpa tersedak. Selanjutnya, 6-9 bulan, yaitu mampu makan puree, makanan lunak atau cincang, makanan memakai sendok dengan mudah. Selanjutnya, 9-12 bulan, mampu makan makanan lunak, cincang kasar, dan mulai mencoba makanan dengan tangan sendiri. Dan terakhir yaitu 12-23 bulan, makanan keluarga, makan sendiri, masih dengan bantuan. Selanjutnya, pemberian makanan pendamping pada bayi sebelum umur tersebut akan menimbulkan risiko sebagai berikut. Jadi, rusaknya sistem pencernaan karena perkembangan usus bayi dan pembentukan enzim yang dibutuhkan untuk pencernaan memerlukan waktu 6 bulan. Jadi, sebelum 6 bulan tidak boleh diberikan makanan empasi. Selanjutnya, tersedak disebabkan sampai usia 6 bulan, koordinasi syaraf otot bayi belum cukup berkembang. Selanjutnya, meningkatkan resiko terjadinya alergi seperti asma, demam tinggi, penyakit celiak atau alergi gluten, yaitu protein dalam gandum. Selanjutnya, pemberian empasi. Pada Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, dinyatakan bahwa empasi harus memenuhi syarat berikut, yaitu tepat waktu, timely. Empasi mulai diberikan saat kebutuhan energi dan nutrien melebihi yang didapatkan ASI. Jadi, empasinya tuh lebih energinya lebih tinggi. Selanjutnya, adekuat. Empasi harus mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien. Selanjutnya aman, yaitu menyimpan, penyiapan, dan waktu diberikan empasi harus higienis. Tepat cara pemberian. Empasi diberikan sejalan dengan standar dan nafsu makan yang ditunjukkan bayi, serta frekuensi dan cara pemberian sesuai dengan usia bayi. Jadi,
Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Jadi, eh, pemberian empasi itu ada beberapa macam, yaitu dari buahan, tapi berbentuk cairan yang bisa di blender, sayuran seperti wortel, tomat, ataupun sayur-sayuran seperti bayam. Jadi, itu harus di blender untuk mengganti ASI. Maka dipanggil yaitu empasi, makanan pendamping ASI. Ada yang ingin ditanyakan dari penyuluhan ini? Pada Mbak Mira atau Mbak Tia? Iya, baik. Apakah saya boleh bertanya kepada Saudari Elvitra Nurfinski Salilama? Baik, Mbak Mira gimana? Jadi saya mau bertanya, jadi keadaan bagaimana apakah orang setelah melahirkan itu waktu yang sangat tepat untuk empati itu pas bayi telah lahir atau tunggu beberapa menit? Pemberian empasi tunggu 6 bulan. Jadi setelah lahir diberikan ASI dulu selama 4 bulan, 5 bulan. Nah, ntar ke 6 bulannya baru diberikan empasi. Empasi itu yaitu pemberian makanan pendamping ASI. Seperti yang saya bilang, sayuran yaitu wortel yang di blender, kentang, terus kalau buah-buahan tuh seperti apel, ataupun apel, mangga bisa. Berarti belum saat bayi lahir berarti belum bisa memberikan empasi kan, tetapi pas bayi baru lahir itu apakah boleh langsung memberikan ASI atau tunggu waktu 10 atau sampai 15 menit? Oh, baik. Tunggu beberapa menit boleh. Jadi kalau kita memberikan pas baru selesai lahir, terus diberikan empasi itu sangat fatal karena usus pada bayi belum bisa menerima empasi yang kita berikan. Jadi tunggu 6 bulan. Terus untuk memberikan ASI boleh sekitar tunggu beberapa menit lalu diberikan ASI. Biasanya tuh dokter atau bidan yang memberikan langsung untuk ke ibunya untuk memberikan ASI. Begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat mengerti. Baik. Kepada Mbak Tia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, Mbak Elvitra, saya mau bertanya, bagaimana sih caranya dari Mbak Elvitra itu sendiri memberikan edukasi kepada orang tua terhadap empati itu sendiri? Terima kasih. Apakah jelas pertanyaan saya? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mira. Jadi jawabannya dari pertanyaan Mbak Mira ya. Jadi kita akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada ibu-ibu yang baru lahir ataupun calon ibu ya. Nah, kita akan melakukan penyuluhan seperti yang kita lakukan sekarang agar kelak ke depannya ibu bisa memberikan makanan pendamping ASI dengan benar, tidak salah lagi. Begitu aja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Iya, baik. Terima kasih. Sangat jelas jawabannya. Baik. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvitra atas Sama-sama. Terima penyuluhannya. kasih kembali.